Di bagian selatan Rusia, di antara pegunungan Kaukasus yang menjulang tinggi, terdapat sebuah wilayah kecil yang selama puluhan tahun menjadi simbol perlawanan, identitas, dan juga perjuangan kemerdekaan. Ya, wilayah itu bernama Chechnya. Bagi sebagian orang, Chechnya hanyalah salah satu republik di dalam Federasi Rusia. Namun, bagi banyak warga Chechnya, tanah itu merupakan rumah yang memiliki sejarah yang panjang dalam mempertahankan identitas, kebebasan, dan juga intrik antara kekuasaan luar dan Chechnya itu sendiri. Konflik antara Rusia dan Chechnya bukanlah konflik yang muncul secara tiba-tiba. Konflik ini berakar dari sejarah panjang hubungan yang penuh ketegangan, dimulai dari era Kekaisaran Rusia, berlanjut pada era Uni Soviet, hingga mencapai puncaknya setelah runtuhnya Uni Soviet pada awal tahun 1990-an. Selama bertahun-tahun, perang mengubah kota-kota menjadi puing-puing. Ribuan orang kehilangan nyawa, ratusan ribu lainnya terpaksa meninggalkan rumah mereka. Namun, di tengah kehancuran tersebut, sebuah harapan pernah muncul. Pada tahun 1996, kedua pihak sepakat menghentikan perang melalui perjanjian Khasavyurt. Dunia internasional melihat kesepakatan itu sebagai langkah besar menuju perdamaian. Tetapi, harapan tersebut tidak bertahan lama. Hanya 3 tahun kemudian, konflik kembali pecah dalam skala yang lebih besar. Lalu, mengapa perdamaian yang telah dicapai bisa gagal bertahan? Dan bagaimana pendekatan multi-track diplomasi dapat membantu kita memahami kegagalan tersebut? Mari kita analisis bersama dalam video ini. Привет, малышка моя родная, ну как дела? Наверное, к дому зима, дорожки все замела. В небе над Грозным тают звезды в лучах зари. И только маме, что я в Чечне, не говори. В небе над Грозным тают звезды в лучах зари. И только маме, что я в Чечне, не говори. Untuk memahami konflik Rusia dan Chechnya, kita perlu melihat jauh ke belakang, bahkan sebelum lahirnya Federasi Rusia modern. Selama berabad-abad, kawasan Kaukasus menjadi wilayah strategis yang diperebutkan berbagai kekuatan besar. Pada abad ke-19, Kekaisaran Rusia mulai memperluas wilayahnya ke selatan dan menghadapi perlawanan sengit dari masyarakat Kaukasus, termasuk bangsa Chechnya. Perlawanan tersebut dipimpin oleh tokoh-tokoh legendaris seperti Imam Shamil yang mengobarkan perang gerilya terlama di pegunungan Kaukasus. Perjuangan ini meninggalkan jejak mendalam dalam ingatan kolektif Chechnya. Bagi mereka, perjuangan melawan dominasi Rusia bukan hanya persoalan politik, tetapi juga bagian dari identitas nasional mereka. Ketegangan semakin meningkat pada masa Uni Soviet. Pada tahun 1944, pemimpin besar Uni Soviet, Joseph Stalin, menuduh masyarakat Chechnya bekerja sama dengan Jerman Nazi selama Perang Dunia Kedua. Sebagai hukuman, sebuah operasi rahasia berskala masif diluncurkan. Ratusan ribu warga Chechnya dideportasi secara paksa ke Asia Tengah menggunakan gerbong-gerbong kereta ternak. Ya, gerbong kereta ternak. Mereka dianggap seperti hewan oleh Joseph Stalin pada saat itu. Lalu ribuan orang meninggal selama proses deportasi ini akibat kelaparan, penyakit, dan juga kondisi perjalanan yang sangat buruk. Apalagi mereka dikirim saat musim dingin yang sangat-sangat ekstrim. Peristiwa ini menjadi salah satu trauma terbesar dalam sejarah masyarakat Chechnya, memperkuat rasa ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pemerintah pusat di Moskow. Meskipun masyarakat Chechnya akhirnya diizinkan kembali ke tanah air mereka pada tahun 1957, namun luka dalam sejarah itu tidak pernah benar-benar hilang dalam diri masyarakat Chechnya. Образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Tahun 1991, Uni Soviet runtuh. Peristiwa besar ini mengubah peta politik dunia dan memicu munculnya berbagai gerakan nasionalisme di bekas wilayah Soviet. Di Chechnya, seorang mantan jenderal Angkatan Udara Soviet bernama Zukhar Dudayev mengambil langkah berani. Ia mendeklarasikan kemerdekaan Chechnya dan membentuk Republik Chechnya Ichkeria.
Bagi Dudayev dan para pendukungnya, runtuhnya Uni Soviet merupakan kesempatan emas untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang telah lama diperjuangkan. Namun, pemerintah Rusia memiliki pandangan yang sama sekali berbeda dengan pandangan Dudayev. Bagi pemerintahan, apalagi di Moskow, pengakuan terhadap kemerdekaan Chechnya memicu efek domino yang sangat banyak. Berbagai wilayah lain yang memiliki gerakan separatis bisa saja ikutan seperti Chechnya, jika Chechnya diizinkan merdeka. Wilayah otonom lain di Federasi Rusia mungkin akan mengikuti langkah yang sama dan berpotensi membubarkan Rusia secara total. Karena alasan inilah, Rusia menolak keras mengakui deklarasi kemerdekaan Chechnya. Ketegangan politik yang terus meningkat akhirnya membawa kedua pihak menuju konfrontasi bersenjata yang tak terhindarkan. Pada Desember 1994, Presiden Rusia Boris Yeltsin memerintahkan operasi militer besar-besaran ke Chechnya. Tujuannya sederhana, mengembalikan kendali Rusia atas wilayah tersebut dalam waktu sesingkat-singkatnya. Namun kenyataan di lapangan jauh lebih rumit dan lebih mengerikan. Pasukan Rusia yang memiliki persenjataan modern menghadapi perlawanan sengit dari pejuang-pejuang Chechnya yang mengenal wilayah mereka dengan sangat-sangat baik. Pertempuran paling brutal terjadi di ibu kotanya, Grozny, pada malam tahun baru 1995. Konvoi lapis baja Rusia merangsek masuk ke jantung kota, namun mereka terjebak dalam perang kota yang mematikan. This morning, the people of Grozny learned once again what Boris Yeltsin means by a bombing halt. Artillery shells instead of aerial bombs rained down on the center of the city. The shells and missiles smashed into apartment blocks, starting fires which the helpless occupants were powerless to put out. Most of the devastation was in residential areas, making a further mockery of the Russian president's claim that he is trying to avoid civilian casualties. 6 people died in one building alone, though today there did appear to be some sort of military objective behind the carnage. Para pejuang Chechnya menggunakan taktik gerilya kota yang lincah dan peluncuran roket RPG untuk melumpuhkan tank-tank Rusia dari lantai atas bangunan-bangunan atau rubanah kota yang sebelumnya menjadi pusat kehidupan masyarakat berubah menjadi medan perang, dan total gedung-gedung yang runtuh akibat serangan artileri dan bom udara tidak terhitung lagi. Jalanan dipenuhi kendaraan lapis baja yang hancur, warga sipil terjebak di tengah baku tembak yang berlangsung selama berbulan-bulan. Banyak pengamat internasional menyebut Grozny sebagai salah satu kota yang mengalami kerusakan terparah di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Semakin lama perang berlangsung, semakin besar pula kerugian yang harus ditanggung kedua belah pihak. Rusia menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang meningkat tajam di dalam negeri. Sementara masyarakat Chechnya harus hidup dalam kondisi kemanusiaan yang semakin memburuk. Setelah 2 tahun peperangan yang melelahkan, baik Rusia maupun Chechnya mulai menyadari bahwa kemenangan mutlak hampir mustahil dicapai. Perang telah menghabiskan terlalu banyak sumber daya dan menimbulkan terlalu banyak korban jiwa. Kesadaran ini membuka ruang bagi dialog. Inilah awal mulanya track pertama dalam multi-track diplomasi, yaitu peran pemerintah dan elit militer sebagai aktor utama dalam proses negosiasi. Namun diplomasi resmi ini tidak berjalan sendiri. Proses perdamaian membutuhkan pihak ketiga yang mampu menjembatani komunikasi antara kedua kubu yang saling tidak percaya. Disinilah track kedua atau diplomasi tidak resmi melalui tokoh kunci mulai berperan. Alexander Lebed, seorang jenderal Rusia yang kemudian menjadi tokoh penting dalam negosiasi, mengambil langkah berani untuk membuka komunikasi langsung dengan pihak Chechnya. Alexander Lebed, seorang jenderal Rusia yang kemudian menjadi tokoh penting dalam negosiasi, mengambil langkah berani untuk membuka komunikasi langsung dengan pihak Chechnya. Selain itu, Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa atau OSCE turut membantu menciptakan ruang dialog yang lebih netral. Keberadaan mediator internasional menjadi sangat penting karena mereka mampu menjaga komunikasi tetap berjalan ketika hubungan antara kedua pihak berada pada titik terendah. Pada saat yang sama, masyarakat sipil yang lelah terhadap perang juga mulai menunjukkan keinginan kuat untuk mengakhiri konflik. Semakin banyak warga di kedua belah pihak yang menyadari bahwa tidak ada pihak yang benar-benar menang dalam perang yang berkepanjangan. Tekanan dari bawah inilah yang memperkuat momentum bagi para pemimpin politik untuk segera melangkah menuju meja perdamaian.
Pada tanggal 31 Agustus 1996, sebuah perjanjian bersejarah akhirnya ditandatangani di kota Khasavyurt. Kesepakatan ini secara resmi mengakhiri perang Chechnya pertama dan membuka lembaran harapan baru bagi masa depan kawasan tersebut. Pasukan Rusia mulai ditarik mundur dari wilayah Chechnya, pertempuran dihentikan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, masyarakat dapat membayangkan kehidupan normal tanpa suara tembakan. Banyak media internasional menggambarkan perjanjian ini sebagai kemenangan besar diplomasi. Namun di balik optimisme yang meluap tersebut, terdapat satu masalah besar yang sengaja tidak diselesaikan. Masalah krusial itu adalah status politik dari Chechnya. Apakah Chechnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Federasi Rusia, ataukah sebuah negara yang merdeka? Pertanyaan mendasar ini tidak dijawab secara tegas dalam perjanjian Khasavyurt. Sebaliknya, penyelesaian status final tersebut ditunda hingga 5 tahun ke depan. Keputusan untuk menunda masalah inti inilah yang menjadi kemudian di lain waktu menjadi bom dan sumber utama rapuhnya perdamaian. Secara formal, perang memang telah berakhir, tetapi berbagai persoalan fundamental yang memicu konflik masih tetap ada di bawah permukaan. Institusi pemerintah di Chechnya pasca perang masih sangat lemah. Perekonomian hancur total dan belum pulih. Banyak mantan kombatan dan juga pejuang belum berhasil direintegrasi ke dalam kehidupan sipil, membuat mereka beralih ke aktivitas kriminal seperti industri penculikan demi tebusan ataupun demi bertahan hidup. Sementara itu, hubungan politik antara Moskow dan juga Grozny tetap dipenuhi ketidakpastian dan kecurigaan. Dalam perspektif multitrack diplomasi, kondisi ini menunjukkan bahwa beberapa jalur diplomasi tidak bekerja secara optimal atau bahkan diabaikan. Perundingan politik berhasil menghentikan desing peluru, tapi proses rekonsilisasi sosial, pembangunan ekonomi, pendidikan, dan penguatan institusi belum berjalan cukup kuat untuk menopang perdamaian jangka panjang. Akibatnya, fondasi perdamaian menjadi sangat rapuh, dan ketika fondasi itu rapuh, konflik dapat kembali muncul kapan saja. Bom waktu itu akhirnya meledak pada tahun 1999, ketika faksi radikal pimpinan Shamil Basayev melakukan invasi ke wilayah Dagestan, ditambah dengan insiden pengoboman apartemen di Moskow yang dituduh kepada teroris Chechnya, perdamaian Khasavyurt runtuh total. Vladimir Putin yang naik sebagai Perdana Menteri baru Rusia mengambil tindakan tanpa kompromi dan meluncurkan perang Chechnya kedua. Melalui kontrol ketat terhadap media, Kremlin membingkai ulang seluruh perang kedua ini murni sebagai operasi kontra terorisme, menutup ruang empati publik dan mengunci rapat pintu negosiasi damai. Perang kedua berakhir dengan taktik bumi hangus yang pada akhirnya membawa Chechnya kembali ke dalam pelukan Moskow di bawah kendali ketat keluarga Kadyrov hingga hari ini. Russian military leaders say they've made a crucial advance into the center of the Chechen capital Grozny. Grozny is engulfed in a storm of fire. Russia has launched its heaviest offensive on the Chechen capital yet. The Russian forces struck simultaneously from several directions, stretching the rebel defenses and exploiting their own massive advantage in manpower. Armored forces are reported to have broken through gaps in the Chechen lines. And the Russians have complete domination of the air. Wherever the infantry meets resistance, fighter bombers move in, pulverizing concentrations of rebel forces. A constant pall of smoke hangs over the city, blotting out the sky. District by district, street by street, Grozny is being reduced to blackened ruins. Sejarah kelam di Pegunungan Kaukasus memberikan kita sebuah pelajaran berharga mengenai resolusi konflik dunia. Perdamaian sejati bukanlah sekedar dokumen di atas kertas yang menghentikan peperangan secara formal. Perdamaian yang kokoh membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh lini diplomasi. Mulai dari pemulihan ekonomi, rekonsiliasi sosial, hingga keterbukaan informasi. Ketika sebuah perdamaian gagal menyentuh akar konflik dan mengabaikan jalur-jalur diplomasi tersebut, ia hanya akan menjadi jeda singkat sebelum perang berikutnya kembali pecah.